Demonstrasi BMSI Indonesia Gelap, mahasiswa bersiap ke patung kuda Monas. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Selamat sore sahabat Pengekom, kembali lagi bersama saya Rizky Syarial. Masa aksi dari mahasiswa yang menyelenggarakan aksi Indonesia Gelap sudah tiba di patung kuda Monas, Jakarta Pusat. Selalu membuat negara ini menjadi susah, membuat kebijakan yang kurang berlawanan. Oleh kemarin berapi kepresidenan menuntut paragas ketika oke gas sampai di poin Prabowo Gibran Jokowi. Hari ini kami kembali turun di jalan. Kami dari ASI Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah Indonesia, kami dari Bandung, dari Trotol, kami dari Jatim, dari Jogja datang ke sini hanya untuk satu, menyuarakan bahwa keadilan harus ditegakkan di negara ini. Kami ingin orang satu, bahwa kesejahteraan harus ditegakkan di negara ini. Oke, ini banner yang diletakkan oleh mahasiswa sahabat Pengekom meminta program ambisius menjadi korban, salah satunya mahasiswa karena UKT yang bisa naik sahabat Pengekom. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan, hidup perempuan yang melawan, hidup buruh, hidup petani, hidup korban. Mas, dari mana kampusnya? Tinggi Muhammadiyah Aisyah Indonesia. Oh, itu di mana kampusnya? Kita dari Jakarta ada, Cirebon ada, sampai ke Karawang, bahkan tadi ada yang dari Cirebon juga. Dari Cirebon juga ada. Mas, kemarin dengan adanya aksi ini, apa yang pertama kali menggugah hati Mas dari program yang mana gitu? Dari Presiden gitu? Baik, kita melihat kemarin pemerintah mengeluarkan kebijakan yang sangat kontroversial, sangat membawa polemik, efisiensi anggaran. Kita tidak pernah meminta untuk ada pengurangan anggaran, bahkan pemerintah telah salah untuk mengurangi anggaran di bidang pendidikan, dan itu harusnya tidak boleh. Amanat konstitusi mengatakan bahwa pendidikan itu harus dijunjung tinggi dan harus diberikan kepada seluruh warga negara Indonesia. Tapi kenapa pemerintah malah memotong anggaran itu sebesar 13 triliun lebih? Nah, dari Mas sendiri katanya UKT mau naik ya, dan itu dirasakan di kampus Mas. Kalau kami dirasakan pada pengguna beasiswa Kartu Indonesia Pintar, gini, kita melihat sekarang banyak teman-teman kita yang dari daerah yang mereka mengandalkan Kartu Indonesia Pintar untuk berpendidikan. Kalau misalkan ini dipangkas, sekarang kita lihat di Jakarta ini masih banyak orang-orang yang tidak mampu untuk berpendidikan, tapi kita lihat di daerah lebih parah lagi. Apalagi kalau ini dipangkas, aduh tolonglah pemerintah dipikirkan lagi. Mereka ini masih pengen punya mimpi yang tinggi untuk berpendidikan, jadi tolong agak-agak dipikirkan mengenai itu. Kita marah, kita punya keresahan karena apa ya? Mereka merekrut tim sus, mereka ini punya kebijakan, tapi tolong pendidikannya dipikirin, jangan orang-orang itu aja yang dinaikkan gitu. Kita masih punya mimpi yang tinggi. Terima kasih. Berarti kalau dari sisi kampus sendiri udah ada peringatan mau kenaikan UKT gitu, atau kenaikan KIP segala macam dipotong. Ya. Pemakasan kita kan selalu lihat di media sosial. Media sosial sudah ada. Mengenai penerapannya seperti apa kita belum tahu, tapi kita menekan pemotongan itu sampai terjadi karena kita melihat teman-teman kita yang di luar daerah. Oke, siap. Mas, namanya siapa Mas? Nama saya Muhammad Jiran Sabili. Muhammad Jiran Sabili. Jiran Sabili. Zidan. Kalau Masnya? Amru. Mas Amrun. Amru. Masih semester berapa semua ini? Saya semester 5 dan ini junior saya. Ini kebetulan sekretaris departemen saya. Saya dari kepala departemen kajian aksi dan strategi Muhammadiyah Jakarta Fakultas Hukum. Oke. Terima kasih banyak ya. Oke. Maka satu kata kawan-kawan, apa kawan-kawan? Maka satu kata kawan-kawan, apa kawan-kawan? Hidup korban, hidup korban. Saya harapkan yang ada mahasiswa di sini satu instruksi dan satu komando, sehingga pada hari ini aksi kita benar-benar berdampak pada masyarakat miskin kota kawan-kawan. Sepakat kawan-kawan ya. Hidup mahasiswa.
hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Sekian dan terima kasih. Tetap kita satu komando kawan-kawan dalam beberapa hal, dalam beberapa aspek yang kita sama-sama bergerak pada hari ini. Oke, salam. Baik, terima kasih Bapak Koordinator Pusat Perguruan Tinggi Muhammadiyah Indonesia, Presyogi, atas orasinya. Baik kawan-kawan, untuk memulai sebelum kita orasi selanjutnya dari Presma maupun dari kawan-kawan. Oke, sahabat Kompas.com, ini juga kita barusan mendengar keterangan dari mahasiswa yang menuntut dengan banyaknya program-program, sedangkan permasalahan pendidikan yang mereka rasakan saat ini masih belum signifikan gitu ya. Artinya dari UKT Kartu Indonesia Pintar berpengaruh, apalagi dengan teman-temannya yang di luar Jakarta maupun yang dari Jakarta terhambat karena beberapa program dan beberapa efisiensi. Namun tadi dicolek juga oleh salah satu mahasiswa ya, Zidan, bahwa ada beberapa pelantikan staf sus, tapi permasalahan ini masih klise di masyarakat gitu, sahabat Kompas.com. Nah, tadi juga saya sempat bertanya, apakah ada beberapa aliansi mahasiswa yang datang ke sini? Menurut mereka ada beberapa yang masih tertahan, yang masih mengalami kemacetan, bahkan hujan masih mengguyur di kawasan Patung Kuda ini, sahabat Kompas.com. Demo Indonesia Gelap hari ini digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMSI bersama Koalisi Masyarakat Sipil. Hingga Senin siang pukul 13.55 waktu Indonesia Barat, demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat belum juga berlangsung. Tampak puluhan mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka atau UHAMKA berteduh di area parkir Masjid Rihlatul Jannah dari guyuran air hujan sambil menunggu unjuk rasa dimulai. Seorang peserta demonstrasi dari UHAMKA, Al, menyatakan ikut turun jalan karena resah dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Ia khawatir pemangkasan anggaran itu berdampak terhadap kemajuan perguruan tinggi. Apalagi efisiensi ini ditunjukkan pada program-program yang sebenarnya bukan prioritas, seperti makan bergizi gratis, padahal ada yang lebih prioritas yaitu pendidikan gratis, ujar AI di Jakarta Pusat Senin 17 Februari 2025. Dia berharap pemerintah mempertimbangkan kembali baik dan buruk dari kebijakan pembatasan budget, termasuk juga dampak dari efisiensi anggaran terhadap sektor pendidikan. Demo Indonesia Gelap hari ini digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMSI bersama Koalisi Masyarakat Sipil. Demo ini muncul atas keresahan masyarakat terhadap kinerja Kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Indonesia Gelap adalah bentuk sikap kritis, bentuk sikap tegas untuk mengevaluasi, mengkritis kinerja Kabinet Merah Putih, kata peserta konsolidasi di kantor YLBHI Jakarta pada Ahad malam 16 Februari 2025. Aliansi mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil itu memandang kinerja pemerintahan saat ini perlu dikritik, sebab setelah 100 hari masa pemerintahan, kebijakan yang dibuat dianggap justru semakin menyengsarakan masyarakat Indonesia. Demo mahasiswa BMSI dan Koalisi Masyarakat Sipil di sejumlah daerah lain direncanakan bakal digelar pada 18 atau 19 Februari. Khusus di Jakarta, unjuk rasa akan berlangsung di sekitaran wilayah Patung Kuda, Jakarta Pusat. Adapun sejumlah tuntutan yang akan dibawa dalam aksi ialah efisiensi Kabinet Merah Putih secara struktural dan teknis, mendesak Prabowo keluarkan Perpu perampasan aset, tolak revisi UU TNI, Polri, Kejaksaan, evaluasi total pelaksanaan makan bergizi gratis, penciptaan pendidikan gratis, tolak revisi UU Minerba, hapuskan 2 fungsi militer di sektor sipil, hingga reformasi Polri. Salah satu organisasi mahasiswa yang akan turun ke jalan pada hari ini ialah BEM Universitas Indonesia atau UI. Mereka menyatakan penolakan terhadap kebijakan efisiensi atau pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurut Ketua BEM UI Iqbal Cisa, kebijakan tersebut semakin mempersulit kondisi rakyat.
Kami mahasiswa UI merasa resah dengan kondisi bangsa akhir-akhir ini. Terlalu banyak kebijakan yang dibentuk secara ugal-ugalan, terlalu banyak penderitaan yang terus-menerus dirasakan oleh rakyat Indonesia, kata Iqbal dalam video pernyataannya yang diunggah di laman Instagram resmi BEM UI pada Sabtu 15 Februari 2025. BEM UI menuntut Prabowo untuk segera mencabut instruksi Presiden Inpres nomor 1 tahun 2025 yang menetapkan pemangkasan anggaran karena dinilai tidak berpihak pada rakyat. Selain itu, BEM UI menyatakan beberapa tuntutan lainnya. Tuntutan tersebut seperti pembatalan wacana pemberian izin pengelolaan tambang kepada kampus hingga mendesak pencairan tukin dosen secepatnya. Untuk mengamankan demo itu, tim personel gabungan pengamanan telah mempersiapkan area di seputar patung kuda Monas. Sejak beberapa jam sebelumnya, puluhan polisi telah berjaga di sekitar lokasi demo. Adapun rute dari Jalan MH Tamrin menuju Medan Merdeka Barat maupun sebaliknya telah ditutup pembatas beton berkawat yang melintang dari patung kuda sampai area jembatan penyeberangan orang yang terletak di depan gedung Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Belasan anggota polisi turut berjaga di balik pembatas beton. Terdapat pula kendaraan taktis yang terparkir di sana.